menguasai berbagai kemampuan seperti kecerdasan, kepribadian, kontrol diri, dan kekuatan spiritual serta moral. Kemudian ada juga pembelajaran IPA, di mana diharapkan dapat merangsang imajinasi peserta didik karena setara memerlukan tingkat kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Nah, di mana pada materi ini tertarik untuk mengeksplorasi peran kecerdasan emosional dalam pencapaian hasil belajar peserta didik, khususnya kemudian keterlibatan kecerdasan emosional dalam proses belajar diharapkan dapat menunjukkan hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar peserta didik pada materi setara. Untuk identifikasi masalahnya terdapat dua. Yang pertama ini terdapat peserta didik yang marah-marah. Yang kedua terdapat peserta didik yang tidak fokus pada saat proses belajar. Untuk tujuan penelitian ada tiga. Yang pertama di sini tujuannya untuk meneliti peran kecerdasan emosional sebagai faktor internal yang dapat mempengaruhi pencapaian hasil belajar peserta didik. Yang kedua, untuk menyelidiki hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar peserta didik pada materi setara dengan fokus pada kemampuan untuk mengendalikan emosi dan menjaga stabilitas dalam proses pembelajaran. Tujuan yang ketiga itu untuk menganalisis pengaruh ataupun dampak dari kecerdasan emosional terhadap kemampuan peserta didik dalam memahami, merespon, dan mengaplikasikan konsep-konsep yang diajarkan dalam materi setara. Kemudian untuk manfaat penelitian ini ada 4. Yang pertama bagi guru. Manfaatnya ini dapat membantu guru untuk memahami peran dan hubungan kecerdasan emosional dalam hasil belajar peserta didik. Manfaat yang kedua bagi peserta didik untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana kecerdasan emosional dapat mempengaruhi pemahaman materinya dalam materi setara. Manfaat yang ketiga itu bagi sekolahan, mana dapat memperkaya pemahaman tentang pentingnya mengembangkan kecerdasan emosional dalam pembelajaran dan peningkatan hasil belajar peserta didik. Manfaat yang terakhir, manfaat bagi peneliti, mana manfaatnya ini dapat memperluas pemahaman tentang hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar pada materi setara tersebut. Kemudian batasan masalahnya ini ada 4. Yang pertama, membatasi pada peran kecerdasan emosional dalam pencapaian hasil belajar peserta didik pada materi setara. Batasan yang kedua ini pada materi pembelajaran yang berkaitan dengan setara. Yang ketiga, variabel yang diamankan hanya mencakup aspek kecerdasan emosional dan pencapaian hasil belajar peserta didik tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Batasan yang keempat ini tidak membahas pengaruh langsung dari faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan. Kemudian untuk landasan teorinya, yang pertama itu dilihat dari kecerdasan emosional, mana mengacu pada kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan tepat, sehingga dapat memanfaatkannya dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, sistem saraf dan pembelajaran IPA, mana sistem saraf ini memainkan peran penting dalam pemahaman konsep-konsep ilmiah, merespon informasi sensorik, dan mengatur respon motorik, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam memahami dan mengaplikasikan materi IPA. Yang ketiga ini pembelajaran dan kognitif, di mana teori ini dapat menggambarkan bagaimana proses pembelajaran terjadi di dalam pemikiran peserta didik. Yang keempat, hubungan antara emosi dan pembelajaran, di mana emosi yang positif dan stabil dapat dipercaya untuk meningkatkan motivasi, perhatian, dan keterlibatan dalam pembelajaran. Sementara emosi yang negatif ataupun tidak stabil dapat menghambat proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar yang optimal. Untuk yang selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama dari Asori tahun 2017 dengan judul hubungan kecerdasan emosional dan konsep diri dengan hasil belajar biologi siswa di SMA Negeri di Kabupaten Jeneponto. Yang kedua ini dari Asma tahun 2021 dengan judul hubungan antara kecerdasan emosional dan kesiapan belajar dengan hasil belajar biologi kelas 9 SMA Negeri 8 Bulukumba. Untuk kerangka berpikirnya, yang pertama dilihat dari pendekatan kecerdasan emosional, di mana pendekatan ini akan dianalisis berfokus pada peran kecerdasan emosional dalam pembelajaran IPA dengan mengidentifikasi komponen kecerdasan
kedua, dilihat dari pengaruh kecerdasan emosional terhadap pembelajaran IPA. Mana penelitian ini akan mengeksplor bagaimana tingkat kecerdasan emosional peserta didik mempengaruhi pemahaman, respon, dan aplikasi konsep-konsep IPA. Kemudian faktor-faktor pendukung seperti identifikasi faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi hubungan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar. Kemudian hipotesis penelitiannya ini yang pertama ada hipotesis utama, terdapat hubungan positif yang signifikan antara kecerdasan emosional dan hasil belajar peserta didik pada materi IPA, khususnya pada materi sistem saraf. Untuk hipotesis yang kedua, peserta didik dengan tingkat kecerdasan emosional yang lebih tinggi akan menunjukkan pemahaman yang lebih baik, kemampuan merespon yang lebih efektif, dan aplikasi konsep yang lebih kuat dalam materi sistem saraf dibandingkan dengan peserta didik dengan tingkat kecerdasan emosional yang rendah. Adapun hipotesis tambahannya itu di mana kecerdasan emosional dapat berperan sebagai prediktor yang signifikan terhadap pencapaian hasil belajar dalam materi sistem saraf. Di sini jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan desain, korelasi, dan explanatory. Untuk tahapan analisis ini ada 4. Yang pertama, pengumpulan data dengan melakukan pembuatan instrumen dan sampel, di mana instrumennya ini untuk mengukur kecerdasan emosional siswa dengan melakukan tes hasil belajar IPA. Untuk sampelnya sendiri yaitu peserta didik kelas 9. Kemudian analisis yang kedua itu dengan pengolahan data. Yang pertama scoring, dan yang kedua itu input data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang ketiga analisis hipotesis dengan uji korelasi persan, uji T independen, analisis regresi linear, dan analisis korelasi. Untuk tahapan analisis yang terakhir itu membuat kesimpulan dan pelaporan. Untuk metode penelitian saya di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, jenis penelitian yang saya gunakan ini jenis penelitian kuantitatif dengan desain korelasional dan explanatory. Untuk populasi sampel, populasinya ini peserta didik SMP ataupun MTS. Untuk sampelnya ini 50 peserta didik yang dipilih secara proporsi sampling. Untuk instrumen penelitiannya kuesioner kecerdasan emosional, tes hasil belajar IPA, dan kuesioner faktor pendukung. Untuk prosedur pengumpulan data dengan langkah-langkah melibatkan kuesioner dan melakukan tes hasil belajar IPA. Kemudian untuk teknik analisis data ada 4, uji korelasi persan, uji T independen, analisis regresi linear, dan analisis korelasi. Kemudian membuat kesimpulan dan pelaporan. Nah, untuk mode penelitian ini ada desain seperti yang di sini, di mana kecerdasan emosionalnya ini variabel X dan hasil belajar IPA ini variabel Y. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dalam konteks penerapan hasil penelitian ini, strategi apa yang direkomendasikan untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa, dan apakah strategi yang direkomendasikan tersebut realistis ketika diimplementasikan di kelas? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, di mana strategi untuk meningkatkan kecerdasan emosional siswa ini